Saudaraku sekalian rahimakumullah, hanya saja sebetulnya cerita itu kan sudah selesai ya. Saya jelasin itu di YouTube, di channel kami itu ada ya bagaimana membahas tuduhan, bagaimana yang Fatimah katanya dibunuh oleh sahabat, digencet, patah tulang rusuknya dan sebagainya. Sudah saya jelasin baik secara akli maupun dalil-dalil naklinya. Tetap saja itu banyak sekali komentar di bawah. Salah satunya itu banyak riwayat mengutip dari kitab-kitab Ahlussunnah juga, yang di situ kemudian mereka simpulkan bahwasanya memang betul Siti Fatimah ini dianiaya oleh sahabat. Nah, salah satu riwayat yang diungkap itu ada di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Sebetulnya banyak riwayat itu mereka ungkap di kolom komentar itu. Males juga membahas satu persatu karena sudah saya jelasin itu riwayatnya banyak yang lemah. Ada satu yang kelihatan sahih ini yang saya sebutkan, yang akan saya sampaikan di sini, yakni pasca pembaiatan Abu Bakar sebagai khalifah, Umar itu mengetahui ada orang yang berkumpul di rumahnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian Umar datang ke rumahnya Ali, kemudian mengatakan, ya binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma min ahadin ahabba ilaina min abik, demi Allah tidak ada seorang pun yang lebih kami cintai daripada bapakmu, wa ma min ahadin ahabba ilaina ba'da abika mink, dan tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai setelah bapak engkau daripada engkau, yakni engkau sangat kami sayangi, kami cintai. Wa aimullah, demi Allah, madzaka bimani'i, kecintaanku yang tadi itu tidaklah menghalangiku, ini jitama'aha ula'in nafaru indak, kalau ya orang-orang itu berkumpul di rumah engkau itu enggak mau taat kepada Abu Bakar, an amartuhum ayyuharraqa alaihimul bait, itu enggak menghalangi aku untuk memerintah orang untuk membakar rumah engkau. Jadi ini kisah yang diangkat ya, yang kemudian ya, disimpulkan berarti terjadi tadi penganiayaan hingga meninggalnya Fatimah. Qala falamma kharaja Umar ja'uha faqalat. Maka ketika Umar keluar dan mendatanginya, Siti Fatimah berkata, ta'lamuna anna Umar qad ja'ani wa qad halafa billahi la in udtum la yuharriqanna alaikumul bait. Ketahuilah kalian bahwasanya Umar tadi datang dan bersumpah, kalau kalian kembali ngumpul di sini enggak mau membaiat Abu Bakar, maka betul-betul Umar akan membakar rumah ini. Wa aimullah la yamdiyanna lima halafa alaih. Demi Allah, betul-betul itu akan dilaksanakan oleh Umar kalau sudah bersumpah. Fansorifu rasyidin, maka pergilah ya, dengan baik ya. Farau ra'yakum wala tarji'u ya. Jangan engkau kembali ya. Jangan engkau kembali kepadaku ini. Kemudian fansorofu anha falam yarji'u ilaiha hatta baya'u li Abi Bakar. Mereka kemudian berpaling dari Fatimah, yakni undur diri, kemudian tidak kembali kepada Fatimah hingga mereka membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini cerita yang kemudian dipakai berarti dianiaya. Padahal kalau mau pakai riwayat ini tidak ada penganiayaan. Ya. Dan di sini mereka justru membaiat Abu Bakar. Ini kadang anehnya di situ. Di satu sisi ini Fatimah dianiaya kemudian sampai keguguran, tulang rusuk patah. Tapi di sisi lain memakai dalil ini. Ini diantara dalil-dalil lain yang diungkap ya. Ada riwayat At-Tabrani yang lemah, itu lemah. Tahu lemah atau tidak dari mana ya, kita ada ilmu rijalul hadis. Ini orang-orang yang meriwayatkan itu siapa kan bisa dirunut. Kalau nggak jelas kemudian dikatakan sahih dari mana? Nah, riwayat ini sendiri menurut Ibnu Abi Syaibah ya, dengan sanad ini, sanadnya itu dari Aslam. Aslam itu maulanya Umar bin Khattab. Dan ini dari sisi sanad sahih.
bahkan menurut syarat Bukhari Muslim. Makanya ini getol sekali disampaikan itu loh dalilnya. Ya, lupa mereka bahwasanya kalau memakai dalil ini mestinya mereka nggak nuduh yang macam-macam tadi. Dalil ini mereka setelah diancam oleh Umar mereka berbaiat selesai kok masalah. Itu kadang lupa itu berdalil tapi lupa apa yang mereka maksud itu justru terbantah oleh dalil mereka. Sisi lain riwayat ini walaupun sanadnya sahih tapi ada kajian ilal hadis, yakni ilal ini ilmu yang menerangkan ada sebab-sebab tersembunyi, ada ilat atau cacatnya. Ya, cacat hadis ini. Apa ini para ulama misalnya menjelaskan? Pertama itu terkait riwayat ini walaupun dari sisi orang-orangnya ini masing-masing sahih, ya, orang terpercaya, tetapi ada ilalnya atau ilatnya. Peristiwa pembaiatan Abu Bakar itu kan terjadinya tahun 11 Hijriah, bulan Rabiul Awal. Ya, Rasul wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, setelah itu dibaiat Abu Bakar. Setelah ada musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Jadi tidak sampai pertengahan bulan Rabiul Awal. Kemudian 9 bulan pasca itu Sayyidina Umar dipimpin, diutus oleh Abu Bakar untuk sebagai Amirul Hajj. Kalau bahasa sekarangnya Amirul Hajj. Nah, di saat inilah kemudian Aslam itu dibeli oleh Umar dari Mekah. Jadi simpulannya Aslam itu tidak tahu peristiwa di Madinah Saqifah Bani Sa'idah itu, dia di Mekah kok. Dia budak di Mekah. Terus masalahnya kok bisa cerita itu tentu ada dia tidak dapat sumber sendiri. Nah, ini yang oleh para ahli hadis dianggap ya cacatnya dari sisi ini. Sumbernya Aslam itu siapa? Kok bisa cerita begitu? Wong dia tidak ikut hadir, tidak ikut menyaksikan. Saudaraku sekalian rahimakumullah, ini mestinya berpikirnya begitu. Bisa dilihat di kitab ini di almaktabah.or.org ya. Ada bukunya itu membahasnya. Kemudian bisa kita lihat ya, begitu kekehnya orang ini menuduh zalimnya sahabat kepada Siti Fatimah, itu sampai ada yang membuat ini sholawat ya. Sholawat ini sonamain. Ini ada di situs mereka itu. Jadi ada kalangan tertentu itu yang benci betul kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dan sayangnya itu ada juga di Indonesia itu. Saya lihat dari komentar-komentar itu sepertinya ada ini. Jadi di dalam buku mereka itu ada ini sholawat ini. Allahumma al'an sonamai Quraisyin. Ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy. Ya, di penjelasan kitab itu siapa namanya? Ya, namanya adalah dua berhala ini Abu Bakar dan Umar. Karena mirip dengan berhala. Ya. Kenapa? Karena keduanya ini disembah. Disembah membuang dari, menyelisihi dari perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sonamai wajab taihima, ya. Allahumma al'an sonamai Quraisyin wajab taihima. Jab taihima itu adalah kahinan wasahiron, kahina wasahira Quraisy, dua orang dukun dan tukang sihir Quraisy. Ya, jadi dianggap berhala, dukun, tukang sihir. Kemudian yang dilaknat juga di sini wa ibnataihima, dua putri mereka, yakni siapa? Aisyah dan Hafsah. Alladzaini khalafa amrak, yang mereka berdua itu telah menyelisihi perintah engkau. Yakni perintah apa? Fi ta'yini Ali ibn Abi Thalib imaman wa khalifatan. Yakni mengingkari pemilihan Rasul agar menjadikan Ali itu sebagai imam dan khalifah setelahnya. Jadi itu direbut oleh Abu Bakar dan Umar. Ini versi mereka. Dan membaca sholawat ini ya, itu disebut sebagai amalan yang bagus di sini. Ini soal jawab oleh imam mereka itu. Wa thawabuhu azim. Pahalanya besar baca sholawat ini. Bukan sholawat, doa ini, doa sonamain. Ya Allah, laknati dua berhala Quraisy ya, tukang sihir dan dukun mereka. Ya Allah. Tapi kalangan tersebut tidak semua begitu. Makanya yang di dalam video yang dulu itu saya sampaikan,
Ya, ulama-ulama yang alim mereka tidak percaya juga cerita penganiayaan Siti Fatimah itu. Salah satunya adalah Ayatullah, siapa ini? Ayatullah Al-Uzma Sayyid Muhammad Husain Fadlullah. Jadi dari kalangan mereka, orang alim mereka, walaupun tidak banyak ya. Yang tadi itu orang alim mereka juga, tapi seperti itu tadi pandangannya kepada Abu Bakar dan Umar. Nah, kalau yang Sayyid Muhammad Husain Fadlullah ini, ya dia ketika ditanya benarkah itu Fatimah itu telah dianiaya sedemikian rupa sehingga patah tulang rusuknya, keguguran anaknya dan sebagainya, itu beliau katakan, innana lam nasbat hadisata kasril dilai. Sesungguhnya kami tidak menetapkan ya, kejadian patahnya tulang rusuknya Fatimah itu. Kama annahu lam yuthbit nafyuha. Sebagaimana juga tidak bisa ditetapkan penafiannya. Jadi beliau tidak menuduh itu juga, tidak ada riwayat, intinya tidak ada riwayat itu yang bisa diterima. Wadzalika min jihati adami wafa'il ahadits bidalalah bidilalati ala dzalik. Kenapa tidak bisa ditetapkan itu? Kata beliau, yang demikian itu dari sisi ketiadaan terpenuhinya hadis-hadis yang menunjukkan peristiwa itu. Min jihati asanidiha, dari sisi sanad-sanadnya, wa madhaminiha, dan dari sisi kontennya. Jadi kata beliau itu tidak ada riwayat penganiayaan itu, tidak ada ketetapan di situ, nggak bisa dipakai dalil. Meskipun tadi di channel saya yang membahas ini banyak diungkapkan dalil, salah satunya yang saya bahas tadi itu yang terlihat sahih, termasuk dari kitab-kitab ulama ahlu sunnah, misalnya Asy-Syahrastani di dalam kitab Al-Milal wan Nihal, itu mereka kutipkan bahwasanya Umar ini telah memukuli Fatimah. Ya. Inna Umar daraba Fatimah, pada hari baiat Umar memukul Fatimah. Hatta alqat al-janin mim batniha, hingga keguguran janin. Nah, coba. Ini mereka kutip dari kitab ahlu sunnah. Saya cek memang betul ada ya, dicek ini. Ada di kitab itu. Ngecek kitab sekarang kan mudah, pakai Maktabah Syamilah bisa. Ada memang di kitab itu, tetapi itu ada pada bagian ketika menjelaskan firqah nadhomiyah, ya, firqah nadhomiyah, menjelaskan kesalahan-kesalahannya itu. Nah, itu katanya ini Imam Ahlus Sunnah membenarkan. Enggak, ini dalam rangka menjelaskan kesalahan. Nah, ini kata Asy-Syahrastani ya, ketika membahas tentang An-Nadhamiyah ini, beliau katakan yang ke-10 dari pikiran Nadhamiyah itu adalah mailuhu ilar rafdi. Mereka condong kepada Rafidhah. Wa waqi'atuhu fi kibaris sahabah, dan mereka memfitnah ya, para sahabat-sahabat senior. Nah, kemudian dijelaskan beberapa fitnahnya itu. Nah, ini kemudian yang dijadikan dalil bahwasanya ini benar, padahal penulis kitab itu sedang menyalahkan itu. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak kita perpanjang lah urusan ini, saya cuma ingin menjelasin hati-hati ya, ketika menerima dalil, cek betul ya, sumber-sumbernya itu penting. Jangan ditelan begitu saja.